Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Barakah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore atau malam yang cukup sejuk ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita. Diberi nikmat sehat, nikmat sempat, dan lebih dari itu nikmat hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menunaikan sholat maghrib dengan cara berjamaah, kemudian beralih kepada kewajiban yang lainnya, yaitu kewajiban thalabul ilmi atau kewajiban mencari ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari syarah atau penjelasan kitab Bulughul Maram, yang di mana kita mengambil dari buku Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hadis yang ke-82, ya, kalau yang ada di makalah kita, ya, ini hadis urutan 82, yang mungkin di kitab yang lain ya beda nomor hadisnya, urutannya, ya, tidak masalah, ya, karena kadang beda buku, beda penomoran, yaitu tentang berwudu karena mengusung mayat, ya, dan nanti dilanjut
hendak membaca Al-Quran. Ya. Adapun yang ke-82 ini berkaitan dengan orang yang memandikan jenazah dan juga membawa atau mengusungnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda akhrajahu Ahmadu wan Nasaiyu wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmadu la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah, dan barang siapa yang membawanya maka hendaknya ia berwudu. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai, At-Tirmidzi, dan dia menghasankannya. Sedangkan Ahmad berkata, ya hadis ini tidak sah dalam masalah ini. Ya. Nah, tapi secara umum, yang nanti juga akan diterangkan, ya, dituliskan di sini sahih. Hadis ini diturunkan oleh Al-Allamah Al-Albani di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz halaman 71. Dan beliau berkata hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi, dan dia menghasankannya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, kemudian At-Tayalisi dan Ahmad dari jalan Abu Hurairah, dan sebagian jalannya hasan dan sebagian yang lainnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan Al-Albani berkata di dalam Al-Irwa, akan tetapi perintah di dalam hadis di atas mengandung hukum sunnah, bukan wajib, karena dari riwayat yang sahih bahwa para sahabat yang nanti akan diterangkan, ada yang setelah memandikan mereka wudu, ada yang tidak, gitu. Ya, hadis ini berkaitan dengan orang yang memandikan mayat. Pernah memandikan mayat? Ya, pernah ada yang membawa, mengusung? Sering ya? Oh, sering. Rasanya gimana bawa mayat? Terbayang nggak? Ya, Masya Allah ya. Zikrul maut yaitu bagian dari mengingat kematian. Sekarang membawa, pasti suatu saat dibawa. Meskipun nggak mau ya tetap ingin bawa tapi bawa. Ya. Ya, ala kulli hal, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita, dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini disebutkan darajatul hadis. Rajaha aksarul a'immah wa qafahu wa huwa hasanun di kasrati turuqihi. Jadi kebanyakan ya, dari para imam, yaitu para ulama, ya, mereka itu menguatkan bahwa hadis
hadis ini adalah mauquf. Mauquf itu hadis yang sampainya hanya kepada para sahabat. Wa huwa hasan, dan derajat hadis ini yaitu hasan. Kenapa bi kasrati turuqi? Ya karena banyak pendukungnya. Ya, banyak jalan periwayatannya yang mendukung hadis ini. Qala al-Baihaqi, ya, sedangkan Imam Al-Baihaqi mengatakan wasahihu annahu mauquf. Ya, yang benar bahwasanya hadis ini adalah mauquf. Wa qala Bukhari al-asbah annahu mauquf. Ya. Dan Imam Bukhari berkata yang tepat ya hadis ini adalah mauquf. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim mengatakan la yarfa'u as-siqatu innama huwa mauquf, bahwa perawi siqah tidak menilai hadis ini ya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-Rafi'i lam yusahhih ulama'ul hadis fi hadzal bab syai'an marfu'an. Ya, bahwasanya ulama hadis tidak membenarkan ya hadis dalam bab ini sesuatu pun yang bersifat marfu. Marfu itu hadis yang sampai kepada Nabi. Kalau mauquf hadis yang hanya sampai kepada para sahabat. Wa qala Imam Ahmad la yasihu fi hadzal bab syai'un, ya sebagaimana yang dikatakan di atas ya, dalam masalah ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Wa qala Ad-Dahabi, sedangkan Imam Ad-Dahabi mengatakan la a'lamu fihim hadisan sabitan. Ya, dalam masalah ini aku tidak menemukan ya, satupun hadis yang sahih. Wa qala Ibnu Mundhir laisa fil babi hadisun yasbut. Ibnu Mundhir mengatakan tidak ada dalam bab ini hadis yang sabit yang tetap. Wa qala Ibnu Madini la yasihu fi hadzal bab syai'un, ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, dan tidak ada satupun dalam bab ini hadis yang sahih. Wa qad hasanahu Tirmidzi wa Dahabi, sedangkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Dahabi menilai hadis ini hasan. Wa hasanahu Ibnu Hibban wa Ibnu Qattan wa Ibnu Hazm wa Ibnu Daqiq wa Al-Albani, dan Ibnu Hibban, Ibnu Qattan, Ibnu Hazm, Ibnu Daqiq dan Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Wa qala Ibnu Daqiq rijaluhu rijalu Muslim. Ibnu Daqiq mengatakan para perawi hadis ini adalah para perawi riwayat dari Imam Muslim. Maka secara garis besar ya di sini ada yang mengatakan mauquf, ada marfu, tapi dari derajatnya ada yang mensahihkan dan minimal menghasankan. Kemudian di dalam hadis tadi ada kalimat man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit. Ini sudah jadi bahasa kita, sudah jadi bahasa Indonesia ya. Mayit sudah jadi bahasa Indonesia. Jenazah juga ya sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Barang siapa yang memandikan mayit, yaitu dengan mayyitan, maka dalam hal ini bitasqili wa tahfif.
Jadi lafaz mayyit itu ada yang dibaca dengan berat, yaitu ya-nya ditasydid, mayyitan, gitu ya, ya-nya ditasydid. Wa takhfif, dan juga ada yang diringankan, berarti ya-nya tidak ditasydid. Ya. Wa takhfif berarti mai, ya-nya disukun. Mayyitan atau mayyitan. Fa'amal hayyu fabit tasdiri mayyit. Adapun apabila untuk yang masih hidup, ya, berkaitan dengan yang masih hidup, maka dibaca dengan ditasdid mayyit, ya. Ka qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun, yakni ditasdid, wa innahum mayyitun. Surah As-Zumar ayat 30, Surat As-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun, sesungguhnya kamu itu akan mati. Ya, ini kalimat dikatakan ketika apa? Ya, ketika Nabi masih hidup. Nabi masih hidup dikatakan sesungguhnya kamu akan mati. Ya, pakainya mayyitun, ya, karena berkaitan dengan orang yang masih hidup. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Ya, jadi semuanya ya akan mati. Setiap kita merupakan calon mayit, ya. Calon mayit singkatannya apa? Camat. Mau jadi camat? Ya camat, ya calon mayit, ya. Calon mati. Masya Allah. Ini sedikit banyak ya mengingat kita kepada kematian. Ya, bahkan Allah mengingatkan, ya, sesungguhnya kamu akan mati, sesungguhnya mereka juga akan mati. Ya. Ai satamutun, ya, sehingga di sini maknanya kalian akan mati, kamu dan mereka sama, yaitu sama-sama akan mati. Wa ammal insanul ladzi faraqal hayata fabit tahfif. Adapun untuk manusia yang sudah lepas dari kehidupan, maka dengan diringankan, yaitu huruf ya-nya diringankan, maksudnya dibaca sukun. Bisa dilihat surat Al-An'am ayat 122. Ya. Awaman kana maitan. Nah, di sini maitan, bukan mayitan, tapi maitan. Awaman kana maitan fa ahyaina. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan? Ya, awaman kana maitan, dan apakah orang yang sudah mati? Ya, artinya orang yang sudah mati sebutannya mayit. Ya, ini sedikit tentang kapan mayit, kapan mayit. Sedangkan wal mautu, yang namanya al maut atau kematian, mufaraqatur ruhi lil jasad. Yang namanya mati adalah berpisahnya ruh dari jasad. Ya, berpisahnya ruh dari jasad. Wa tadullu 'alaiha
taghayuratun zahiratun tahdutsu ifra mufaraqatil hayati. Ya. Dan berpisahnya roh dari jasad atau dari badan, dan berpisahnya roh dari fisik atau dari jasad ini bisa diketahui melalui perubahan yang nyata yang dapat menimbulkan kematian. Ya, biasanya orang-orang yang sudah terbiasa, ya kalau bahasa kita nungkuli orang yang akan meninggal dunia, mereka sudah paham bahwa ini sudah tidak ada nyawanya. Kalau kurang yakin ya dengan diperiksa oleh ahli kesehatan, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nyawa bisa dengan jasad itu mati. Berarti yang namanya mati berapa lama? Berapa lama? Ketika nyawa diambil sampai nyawa dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika yang gugur pada bulan, Allah kembalikan nyawa ke jasadnya. Di saat itu berarti hidup lagi. Nah, di saat itu mulailah dia ditanya tentang apa? Fitnah kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Berarti mati gak lama ya. Di sana beberapa jam. Artinya nyawa bisa dengan jasad. Ya, dari ketika meninggal sampai di kubur. Setelah itu hidup, terus, nggak ada mati lagi, tidak ada mati lagi. Karena yang di surga nantinya yang kekal, yang di neraka juga kekal. Kenapa? Karena kematian sudah dimatikan. Kematian itu dimatikan. Ya, nanti di akhirat akan diambil satu simbol kematian. Disimbolkan pakai apa? Seekor domba atau kambing. Kambingnya disembelih. Kalau disembelih berarti mati. Setelah kambingnya mati, maka diumumkan kepada penghuni surga, kepada penghuni neraka, kematian sudah mati, maka tidak ada lagi kematian. Semuanya yang di surga yang kekal, yang di neraka juga kekal, tidak ada lagi kematian. Berarti perbandingan hidup kita di dunia dengan di akhirat berapa persen? Nggak bisa dibandingkan ya. Dunia 100 tahun saja sudah sangat lama. Ada yang ingin sampai 100 tahun? Ya, Masya Allah. Katakanlah usia orang-orang zaman awal, ya seperti zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh. Itu kalau kita perhatikan ukuran kita itu sudah sangat lama. Nabi Nuh dakwahnya saja berapa tahun? 950 tahun. Ada yang ingin usianya 950 tahun? Kayaknya rasanya gimana ya Mas Kaus? Itu ukuran kita sudah sangat lama dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena nggak ada lagi kematian, selamanya hidup terus. Ya, karena Allah yang menghendaki. Ya, Allah menghendaki kehidupan di akhirat itu kekal, ya sudah kekal. Ya, sehingga jangan pakai akal. Ya, jangan pakai akal. Ya, ada orang yang nggak terima hadis ini, lu masa kok kematian disimbolkan pakai kambing? Ya, menurut mereka tidak sesuai dengan akal, kemudian menolak hadis yang sahih. Ya, bahkan orang ada seorang untuk dapat gelar doktor
disertasi ya namanya ya. Penelitiannya yaitu hadis tersebut, kemudian menyimpulkan hadis ini nggak sesuai dengan akal. Akal itu bukan untuk mengomentari hadis. Akal itu bukan untuk menilai ayat ini baik atau buruk, bukan untuk menilai hadis ini baik atau buruk. Bukan. Kenapa? Karena benarnya ayat, benarnya hadis yang makbul itu mutlak. Kebenaran yang mutlak tidak bisa disalahkan oleh apapun, sehingga tidak bisa ukuran kebenaran apakah sesuai dengan akal atau tidak sesuai. Apalagi berkaitan dengan kehidupan akhirat, ini sesuatu yang gaib, dan gaib itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita.